Ibu mertua bersekongkol dengan suamiku untuk mengubah nama sertifikat rumah peninggalan ayahku. Mereka ingin merebut semua hartaku. Dasar tak tahu diri. Ku balas mereka dengan lebih menyakitkan. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Suara kicauan burung gereja yang bersahutan di pagi hari selalu menjadi alarm terbaik bagi Iva. Ia menggeliat, merasakan hangatnya pelukan Danu yang masih terlelap di sampingnya. Sinar matahari pagi menelusup dari celah gorden, menyinari kamar tidur mereka dengan keemasan yang lembut. Iva tersenyum, menyandarkan kepalanya ke dada bidang suaminya, menghirup aroma maskulin yang selalu menenangkan. Ini adalah ritual pagi favoritnya, sebuah pengingat akan kesempurnaan hidup yang telah ia raih. Rumah ini, rumah ini, bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah kanvas kenangan. Setiap sudutnya bercerita tentang tawa renyah sang ayah, aroma masakan ibu yang selalu menguar, dan pelukan hangat dikala Iva kecil terjatuh saat belajar sepeda. Rumah bergaya Indische ini, dengan ubin terakota yang dingin di kaki, jendela-jendela tinggi yang memungkinkan angin sepau-sepau masuk, dan halaman belakang luas tempat Iva dulu menanam pohon mangga bersama ayahnya, adalah warisan tak ternilai. Ayahnya telah meninggalkannya dengan pesan sederhana. Jaga rumah ini, Iva. Ini adalah tempatmu berpulang, apapun yang terjadi. Kata-kata itu terukir dalam hati Iva. Lebih dalam dari sekadar tulisan di sertifikat kepemilikan. Setelah menikah dengan Danu 4 tahun lalu, Iva merasa hidupnya semakin lengkap. Danu adalah segala yang Iva impikan. Tampan, cerdas, humoris, dan terlihat sangat mencintainya. Dia selalu bisa membuat Iva tertawa bahkan di hari terburuk sekalipun. Mereka memiliki rutinitas manis, sarapan bersama di teras belakang. Danu mengantar Iva ke butik kecilnya tempat ia mendesain dan menjual pakaian batik modern. Lalu mereka akan makan malam romantis atau sekadar menghabiskan waktu di sofa, berbagi cerita tentang hari mereka. Danu juga sangat menyayangi rumah ini. Setidaknya itu yang Iva rasakan. Ia sering membantu merawat taman, mengecat ulang pagar, atau sekadar duduk di beranda sambil menikmati secangkir kopi senja. "Kamu mau kopi?" tanya Iva lembut, mengecup pipi Danu. Danu menggeliat, membuka mata perlahan. Tentu saja, sayang." Ia menarik Iva lebih dekat. Pagi ini rasanya sempurna sekali. Iva tertawa. Memang, seperti hari-hari kita. Bagi Iva, rumah ini adalah jangkar. Setelah kepergian orang tuanya, rumah ini adalah satu-satunya peninggalan nyata yang menghubungkannya dengan akar dan masa lalunya. Ada ketenangan dan rasa aman yang tak tergantikan di sini. Ia selalu membayangkan anak-anaknya kelak akan tumbuh besar di sini, berlarian di halaman belakang yang sama, menciptakan kenangan baru di antara kenangan lama. Iva bangkit, melangkah ke dapur untuk menyiapkan sarapan dan kopi. Danu menyusul tak lama kemudian, melingkarkan lengannya di pinggang Iva saat ia menyiapkan roti bakar. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi udara, berpadu dengan wangi roti panggang. Sebuah adegan rumah tangga yang ideal, gambaran kebahagiaan yang sempurna. Iva tidak pernah berpikir sedikitpun bahwa di balik semua kehangatan dan kesempurnaan yang ia rasakan, ada bayangan gelap yang perlahan-lahan mulai merangkak, siap merobek semua kepercayaannya dan menghancurkan apa yang paling ia hargai. Rumah ini, yang ia yakini sebagai benteng kebahagiaannya, justru akan menjadi medan pertempuran paling pahit dalam hidupnya. 2 bulan setelah suasana pagi yang sempurna itu, kebahagiaan Iva mulai sedikit terusik. Gangguan itu datang dalam wujud Ibu Karina, mertua Iva. Awalnya, Iva sangat senang dengan kehadiran Ibu Karina. Wanita parubaya itu selalu datang dengan senyum ramah,
membawa masakan kesukaan Danu seperti rendang daging atau sayur asem lengkap dengan sambal terasi buatan tangannya sendiri. Ibu Karina juga tak pelit pujian. Seringkali memuji Iva di depan Danu. "Danu ini beruntung sekali punya Iva," kata Ibu Karina suatu malam saat mereka makan malam. Tatapannya penuh kebanggaan yang membuat Iva tersipu. "Rumah bersih, masakan enak, kamu juga mandiri punya butik sendiri. Ibu senang melihat kalian bahagia." Iva benar-benar merasa diterima dan disayangi. Ibu Karina bahkan sering menginap, beralasan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan putra satu-satunya dan menantu kesayangannya. Iva melihatnya sebagai bentuk kasih sayang dan kehangatan keluarga. Namun, perlahan, ada pergeseran kecil yang mulai Iva rasakan. Kunjungan Ibu Karina yang tadinya hanya sesekali, kini menjadi lebih sering, bahkan hampir setiap akhir pekan. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, terkadang bahkan tanpa Iva atau Danu ada di sana. Jika Iva bertanya, alasannya selalu sama, mau mengecek keadaan rumah. "Iva, kan Danu sibuk. Kasihan kamu sendirian di rumah besar ini." Iva mencoba berpikir positif. Mungkin memang Ibu Karina ingin membantu, mengisi waktu luangnya, atau sekadar memastikan putranya dan menantunya baik-baik saja. Tapi, Iva juga mulai menangkap beberapa hal ganjil yang tak bisa ia abaikan sepenuhnya. Ibu Karina, yang tadinya tak pernah menanyakan detail keuangan mereka, kini seringkali menyelipkan pertanyaan tentang penghasilan butik Iva atau berapa tabungan Danu. Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul secara tiba-tiba, di tengah obrolan santai, seolah-olah hanya iseng. "Butikmu ramai terus ya, Iva? Pasti tabunganmu sudah banyak, ya? Atau, Danu gajinya besar, kan? Sudah bisa beli apa saja, dong?" Iva berusaha menjawab seadanya, merasa sedikit tidak nyaman dengan pertanyaan yang terlalu pribadi itu. Selain itu, Ibu Karina juga sering sekali mengamati detail rumah dengan tatapan yang intens. Bukan sekadar mengagumi, melainkan seperti menilai atau menginspeksi. Iva pernah memergoki Ibu Karina mengusap dinding-dinding tua, mengetuk-ngetuk kusen pintu, bahkan memotret beberapa bagian rumah dengan ponselnya, tanpa Iva mengerti alasannya. Iva sempat bertanya suatu sore, saat melihat Ibu Karina memotret kusen pintu kamar tidur mereka yang berukiran kayu jati. "Bu, kenapa difoto?" tanya Iva, berusaha terdengar santai. Ibu Karina tersenyum tipis, tapi Iva merasa senyum itu tidak mencapai matanya. "Oh, ini, Iva. Ibu cuma mau mengirimkan ke teman ibu yang arsitek. Katanya rumah ini bagus sekali. Ingin tahu detailnya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi desain untuk rumah baru mereka." Iva mengangguk, mencoba percaya, meskipun alasannya terasa sedikit janggal. Teman arsitek? Kenapa harus sedetail itu sampai memotret kusen? Yang lebih mengganggu Iva adalah percakapan telepon Danu dengan ibunya. Tadinya, Danu selalu terbuka dengan Iva tentang percakapannya dengan siapapun. Mereka tak memiliki rahasia. Sekarang, jika Ibu Karina menelepon, Danu akan segera keluar kamar, atau bicara dengan suara sangat pelan di sudut rumah, bahkan terkadang sampai ke halaman belakang. Iva sempat mendengar sepenggal-sepenggal kata seperti sertifikat, pengurusan, notaris, atau aman, keluar dari mulut Danu. Iva mencoba menanyakannya, tapi Danu selalu mengelak dengan alasan yang sama. "Biasa, Iva. Urusan kantor, atau urusan teman. Kamu jangan terlalu banyak pikiran," jawab Danu sambil tersenyum meyakinkan, namun matanya memancarkan kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Iva merasakan ada sesuatu yang ditutup-tutupi, sebuah ganjalan yang mengganjal hatinya. Rasa tidak nyaman itu terus mengendap, seperti kabut tipis yang perlahan menyelimuti suasana. Iva mencoba mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia terlalu sensitif, atau mungkin kelelahan dari pekerjaannya di butik. Ibu mertua hanya peduli, dan Danu pasti tidak akan menyembunyikan apapun darinya.
apalagi hal yang penting dan berkaitan dengan rumah mereka. Rumah ini, bagi Iva, adalah simbol kepercayaannya, kenangannya, dan masa depannya. Tak mungkin ada yang berani mengusik itu. Namun, bisik-bisik di telepon, tatapan aneh Ibu Karina, dan gelagat Danu yang sedikit berubah itu, perlahan tapi pasti menumbuhkan bibit kecurigaan yang sangat kecil di hati Iva. Bibit yang sayangnya, sebentar lagi akan tumbuh menjadi pohon kemarahan yang akan merobohkan segala kepercayaannya. Perubahan itu semakin terasa. Bukan lagi sekadar bisik-bisik atau tatapan aneh, melainkan sebuah pergeseran atmosfer yang nyata di dalam rumah. Kehangatan yang dulu Iva dan Danu bangun bersama, yang menjadi fondasi pernikahan mereka, kini perlahan terkikis, digantikan oleh selubung tipis kecanggungan dan jarak yang tak terucapkan. Rumah Iva, yang dulunya adalah tempat paling nyaman, paling penuh tawa, dan paling aman baginya, kini terasa seperti panggung di mana setiap gerak-gerik dan kata-kata harus dipertimbangkan. Danu, suaminya, yang Iva kenal sebagai pribadi terbuka dan ceria, kini menjadi pendiam dan seringkali terlihat jauh dalam pikirannya. Dulu, setiap malam adalah sesi bercerita tentang hari mereka. Danu akan antusias berbagi detail pekerjaannya, gosip kantor, atau sekadar lelucon yang ia dengar. Sekarang, ia seringkali pulang larut. Alasannya selalu sama: pekerjaan mendadak, proyek baru, atau rapat penting yang tak bisa ditunda. Iva berusaha memahami. Ia tahu pekerjaan Danu sebagai manajer di sebuah perusahaan properti besar memang menuntut. Seringkali mengharuskan ia berinteraksi dengan berbagai klien dan menghadapi tenggat waktu yang ketat. Namun, jika Iva mencoba bertanya lebih detail, mencoba menunjukkan ketertarikannya, Danu akan menjawab singkat, menghindari tatapan matanya, atau langsung mengalihkan pembicaraan dengan alasan kelelahan. Capek banget, Iva. Otakku rasanya berasap. Besok aja ya ceritanya, adalah kalimat yang paling sering Iva dengar, diiringi helaan napas berat yang terdengar seperti ia sedang memikul beban rahasia. Malam-malam mereka yang dulu diisi dengan obrolan ringan di sofa sambil menonton serial kesukaan atau sekadar berbagi keheningan nyaman, kini seringkali berakhir dengan Danu yang sibuk dengan ponselnya. Jari jemarinya lincah mengetik pesan. Sesekali tersenyum sendiri, bahkan terkadang terkekeh pelan. Namun, jika Iva melirik atau mencoba mendekat, Danu akan segera mengunci layar, membalikkan ponselnya, atau bahkan buru-buru menyimpannya di saku. Iva mencoba mendekat, memeluknya dari belakang, mengendus aroma tubuhnya yang seharusnya ia kenal. "Kamu kenapa, Mas? Ada masalah di kantor? Atau ada yang mengganggu pikiranmu?" Tanyanya lembut, suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Danu akan terlonjak kecil, seperti kaget, lalu tersenyum kaku. "Enggak, sayang. Ini cuma email dari klien. Biasalah. Ada deadline yang mepet banget. Kamu tidur duluan aja. Nanti aku menyusul." Tapi Iva bisa merasakan kekakuan di bahunya, ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. Dan, ia seringkali mencium aroma parfum wanita yang samar menempel di kemeja atau kerah Danu. Bukan parfumnya, dan bukan aroma yang familiar. Iva berusaha mengusir pikiran buruk. Mungkin itu parfum rekan kerja Danu yang tidak sengaja menempel saat berinteraksi di kantor. Atau mungkin ia hanya terlalu paranoid karena kecurigaan yang telah ditanamkan oleh gelagat aneh ibunya. Iva menolak untuk melangkah lebih jauh dalam asumsi negatif, berharap semua ini hanyalah kecemasan tak berdasar. Hubungan Danu dengan Ibu Karina juga semakin intens, bahkan mencurigakan. Jika dulu panggilan telepon mereka hanya berlangsung beberapa menit untuk menanyakan kabar, kini panggilan itu bisa berlangsung lebih dari 1 jam. Danu bahkan kadang pergi keluar rumah, mencari tempat terpencil di taman belakang atau di garasi, untuk menerima panggilan tersebut, seolah-olah percakapan itu sangat rahasia dan tidak boleh didengar Iva. Iva pernah iseng mendekat ke pintu depan saat Danu berbicara di telepon di teras. Ia hanya bisa mendengar gumaman dan sesekali kata-kata seperti,
"Tenang saja, Bu, sudah saya urus, pasti lancar." Atau, "Tidak akan ada masalah, pasti berhasil, tinggal tunggu waktu yang tepat." Iva bertanya-tanya, apa yang sedang mereka urus bersama sampai harus dirahasiakan darinya? Urusan apa yang membuat Danu begitu tertutup dan tegang? Suatu sore yang cerah, saat Iva pulang dari butiknya lebih awal, ia menemukan Ibu Karina sedang mengobrol santai dengan Danu di ruang tamu. Mereka tampak sangat akrab, bahkan ada tawa renyah dari Ibu Karina yang melengking, disusul senyum lebar Danu. Pemandangan itu seharusnya menghangatkan hati Iva, tapi entah mengapa, ia justru merasa asing. Namun, begitu Iva membuka pintu dan masuk, obrolan mereka mendadak berhenti. Senyum di wajah Ibu Karina langsung memudar menjadi ekspresi datar, dan Danu tampak terkejut, seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan sesuatu yang nakal. "Oh, Iva sudah pulang," sapa Ibu Karina dengan nada yang sedikit berbeda, lebih dingin dan formal, tidak ada kehangatan seperti biasanya. "Iya, Bu," jawab Iva, mencoba bersikap biasa meskipun ia merasakan aura aneh di antara mereka. "Kalian sedang membicarakan apa? Kok seru sekali?" Sampai Iva tidak dengar kalian tertawa. Danu tergagap, wajahnya sedikit memerah. "Oh, ini, Iva. Cuma bahas persiapan ulang tahun ibu minggu depan. Kan mau ajak makan-makan keluarga besar." Ibu Karina segera menimpali, dengan tatapan yang Iva rasakan seperti sebuah tuduhan terselubung. "Iya, Iva. Kamu pasti sibuk sekali ya. Sampai-sampai ibu dan Danu harus bahas berdua. Tidak ada waktu untuk bicara dengan kami." Ada nada sindiran di kalimatnya, sebuah tuduhan bahwa Iva terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, seolah-olah ia telah menjadi pengganggu dalam percakapan mereka. Iva merasa seperti tamu tak diundang di rumahnya sendiri. Malam itu, Iva tak bisa tidur. Ia berbaring di samping Danu yang sudah terlelap, pikirannya berkecamuk, seperti benang kusut yang tak bisa ia urai. Kehangatan yang dulu mengikat mereka sebagai pasangan kini memudar, digantikan oleh gumpalan pertanyaan tak terjawab dan rasa cemas yang samar. Rumah ini, benteng kebahagiaannya yang selalu memberinya rasa aman, kini terasa asing, bahkan mencekam. Danu, suaminya, yang ia yakini akan selalu menjadi pelindung dan tempatnya bersandar, kini terasa seperti orang lain, penuh rahasia dan ketegangan. Iva tak tahu pasti apa yang sedang terjadi, namun instingnya berteriak ada sesuatu yang sangat salah. Sesuatu yang besar, yang akan mengubah segalanya. Dan ia tahu, firasat seorang istri, terutama yang berhubungan dengan pengkhianatan, jarang sekali meleset. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi biasanya, setidaknya di permukaan. Iva bangun lebih awal, membiarkan keheningan rumah menyelimutinya saat ia mempersiapkan sarapan ringan dan kopi untuknya dan Danu. Danu masih terlelap pulas di ranjang, napasnya teratur dan tenang, seolah tak ada beban di pundaknya setelah semalam pulang larut dengan alasan pekerjaan. Iva memutuskan untuk melakukan sedikit kejutan untuk suaminya, membereskan ruang kerja Danu yang agak berantakan. Tumpukan berkas, buku-buku, dan beberapa peralatan kantor berserakan di mejanya, dan Iva ingin semuanya tertata rapi saat Danu bangun. Saat Iva mulai membersihkan laci paling bawah meja kerja, tempat Danu biasanya menyimpan dokumen-dokumen penting yang jarang digunakan namun vital, tangannya menyentuh sesuatu yang terasa berbeda dari tumpukan map dan pulpen. Sebuah amplop coklat tebal, teksturnya sedikit kasar dan belum terlipat rapi, terselip di balik tumpukan proposal kerja lama. Amplop itu tidak disegel, dan sebagian isinya sedikit menyembul keluar, memperlihatkan tepi kertas berwarna krem yang tebal. Insting pertama Iva berteriak untuk tidak membukanya, untuk menghormati privasi Danu. Ia selalu menjunjung tinggi kepercayaan dalam hubungan mereka. Namun, rasa penasaran yang selama ini Iva tekan, kecurigaan yang telah menumpuk dari bisikan telepon rahasia, gelagat Danu yang berubah menjadi lebih tertutup, dan tatapan dingin Ibu Karina yang menyeratkan maksud tersembunyi,
kini mendesak Iva untuk melihat. Ada sesuatu yang tidak beres. Iva merasakannya jauh di lubuk hatinya, dan ia harus tahu apa itu. Dengan tangan sedikit gemetar, diiringi detak jantung yang tiba-tiba berpacu, ia menarik keluar isi amplop tersebut. Jantung Iva serasa berhenti berdetak, kemudian berdentam begitu keras hingga ia bisa merasakannya di telinga. Matanya membelalak tak percaya. Napasnya tercekat di tenggorokan, seolah udara tiba-tiba menipis. Bukan surat cinta, bukan tagihan ban, bukan pula dokumen kantor biasa, melainkan selembar kertas tebal yang sangat ia kenali bentuknya. Sebuah draft akta jual beli, AJB. Namun, objek AJB itu bukan untuk properti baru atau investasi yang Iva tidak tahu. Itu adalah untuk sertifikat rumahnya sendiri. Rumah warisan mendiang ayahnya. Rumah yang menjadi satu-satunya ikatan nyata dengan keluarganya yang telah tiada. Tangannya gemetar hebat, hampir menjatuhkan dokumen itu. Ia membaca detail di dalamnya dengan mata yang nanar. Setiap kata terasa seperti tikaman tajam. Kolom, penjual, masih kosong. Menunggu tanda tangan yang entah siapa. Namun kolom, pembeli, tercantum jelas dua nama. Danu Pramudia dan Karina Wijaya. Nama suaminya, orang yang berjanji sehidup semati dengannya, dan nama ibu mertuanya, wanita yang Iva anggap sebagai ibu kedua. Kedua nama itu tertera dengan tulisan cetak tebal yang begitu jelas, tak terbantahkan. Di bawahnya, terdapat beberapa catatan kecil tulisan tangan yang Iva kenali sebagai tulisan Danu. Urus dengan Pak Notaris Harun, dan pastikan tidak ada hambatan dari pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya. Iva. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, menghantam kesadarannya. Kepalanya berdengung, darahnya berdesir hebat, mengalirkan gelombang panas ke seluruh tubuhnya. Gambar-gambar kenangan rumah ini berkelebat di benaknya, silih berganti dengan kecepatan kilat. Ayahnya yang tersenyum bangga saat menyerahkan kunci rumah ini kepadanya. Ibu yang mendekapnya erat di ambang pintu, tawa bahagia Danu saat mereka pertama kali pindah dan mendekorasi setiap sudutnya bersama. Semua kebahagiaan itu kini terasa tercabik-cabik, dihancurkan oleh satu lembar kertas sialan ini. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini bukan salah paham yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pengkhianatan yang terang-terangan dan keji. Mereka tidak hanya ingin memiliki rumah ini, mereka bersekongkol untuk merebutnya dari tanganku. Tanpa sepengetahuannya, tanpa persetujuannya, tanpa sedikit pun rasa hormat. Mereka merencanakan semua ini di belakang punggung Iva, menggunakan segala kebohongan dan rahasia yang selama ini Iva coba abaikan dan yakini sebagai ketidaknyamanan belaka. Aroma parfum wanita yang samar di kemeja Danu, bisikan di telepon yang penuh rahasia, tatapan menilai Ibu Karina setiap kali datang ke rumah. Semua teka-teki itu kini menyatu menjadi satu gambaran mengerikan yang sempurna. Mereka memang sedang mengurus sesuatu. Dan sesuatu itu adalah hartanya. Satu-satunya peninggalan ayahnya yang paling berharga. Iva merasakan gelombang panas kemarahan membakar dadanya. Membakar hingga ke ulu hati. Disusul rasa dingin menusuk dari pengkhianatan yang begitu kejam dan tak termaafkan. Air mata mulai mengalir deras, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata amarah yang membara, terasa panas di pipinya. Pandangannya tertuju pada Danu yang masih pulas di tempat tidur. Wajahnya tampak damai, seolah tak ada beban, seolah tak ada dosa yang ia simpan. Iva merasa jijik. Bagaimana bisa orang yang selama ini ia cintai, ia percaya sepenuh hati, melakukan hal serendah ini? Bagaimana bisa ibu yang selalu ia hormati, ia layani dengan penuh hormat, ternyata adalah serigala berbulu domba yang siap menerkam apa saja demi keuntungan pribadi? Dasar tak tahu diri, bisiknya. Suaranya parau dan bergetar menahan tangis serta amarah yang meluap. Kalian ingin merebut semua hartaku? Aku Iva. Kalian akan menyesal. Akan kubalas kalian dengan lebih menyakitkan. Sertifikat rumah itu, simbol cinta dan kenangan yang tak ternilai baginya,
kini menjadi bukti pengkhianatan yang paling pahit. Iva menggenggam erat dokumen itu di tangannya. Remasan tangannya membuat kertas itu sedikit kusut. Dadanya bergemuruh, pikirannya dipenuhi badai amarah. Perasaan hancur itu perlahan berubah menjadi tekad yang membaja, sebuah janji yang terucap dalam hati. Permainan telah dimulai, dan Iva tidak akan membiarkan mereka menang. Tidak, Iva akan memastikan mereka kalah, dan merasakan pahitnya akibat dari keserakahan mereka. Aroma kopi yang menguar di pagi hari, yang biasanya Iva nikmati sebagai penanda awal hari yang damai, kini terasa begitu pahit dan menyesakkan di lidahnya. Tangannya masih memegang erat draft akta jual beli itu, kertas tebal berwarna krem yang kini kusut di beberapa bagian karena remasan amarahnya. Mata Iva terpaku pada nama-nama yang tertera di sana, Danu Pramudia dan Karina Wijaya. Nama suaminya, nama ibu mertuanya. Kedua nama itu membakar matanya, memicu badai emosi di dalam dadanya. Danu, suaminya, masih terlelap pulas di ranjang, napasnya teratur dan damai, seolah tak ada beban dosa yang ia pikul. Iva tak sanggup lagi menahan gejolak yang menggerogoti ulu hatinya. Rasa dikhianati, direndahkan, dan diinjak-injak harga dirinya jauh lebih besar daripada rasa takut atau bahkan kesedihan yang mungkin datang belakangan. Ini harus diselesaikan, sekarang juga. Tidak ada ruang untuk penundaan. Dengan langkah mantap yang dipenuhi amarah dan tekad, Iva mendekati ranjang. Ia mencengkeram bahu Danu dengan kedua tangannya, mengguncangnya kasar, seolah ingin membangunkan bukan hanya tubuhnya, tetapi juga nuraninya. "Bangun, bangun, Danu," serunya. Suaranya bergetar namun penuh kekuatan. Danu menggeliat, mengerutkan kening karena tidurnya yang pulas tiba-tiba terganggu. Matanya terbuka perlahan, masih diselimuti kantuk. Ia menatap Iva dengan bingung. "Iva, ada apa? Ini masih pagi sekali." Ia mencoba bangkit, tapi Iva masih mencengkeram bahunya kuat-kuat. "Pagi katamu." Iva melengking, suaranya syarat emosi yang meluap-luap. Ia lantas melemparkan draft dokumen pengkhianatan itu tepat ke wajah Danu. Kertas itu mendarat di bantal di samping kepala Danu, kusut dan terlipat sebagian. "Jelaskan ini. Apa-apaan ini?" Iva menunjuk dokumen itu dengan jari telunjuk yang gemetar, seolah dokumen itu adalah barang paling menjijikkan di dunia. Danu langsung terjaga sepenuhnya. Kantuk di matanya lenyap seketika, digantikan oleh kengerian yang nyata. Matanya membelalak saat melihat dokumen tersebut, membaca sekilas nama-nama yang tertera. Wajahnya yang tadinya mengantuk kini pucat pasi, seperti darahnya terkuras habis. Ketakutan jelas tergambar di sana. Ia tampak seperti tertangkap basah dengan tangan merah. Ia tergagap, mencoba meraih dokumen itu, tapi Iva menepis tangannya dengan kasar. "Ini rumahku, Danu. Rumah ini adalah peninggalan ayahku. Bagaimana bisa kamu bersekongkol dengan ibumu untuk mengubah nama sertifikatnya? Apa kalian berdua sudah gila? Apa kalian ingin merebut semuanya dari aku? Dasar tak tahu diri. Dasar serakah." Iva tak bisa lagi membendung luapan emosinya. Kata-kata kasar meluncur begitu saja dari bibirnya, diiringi air mata yang terus mengalir deras membasahi pipinya. Bukan tangis sedih yang lemah, melainkan tangis amarah yang membakar habis semua sisa kepercayaannya. Danu mencoba bangkit, duduk di tepi ranjang, terlihat sangat cemas dan kebingungan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Iva, sayang, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini hanya salah paham. Aku bisa menjelaskannya. Ada alasan di balik ini semua, Iva." "Salah paham apa? Kamu pikir aku buta? Nama kalian berdua jelas tertulis di sini. Apa ini salah paham?" Iva menunjuk dokumen itu dengan jari gemetar. Suaranya meninggi.
Kamu, suamiku, orang yang kupercaya dengan seluruh jiwaku, dan ibumu, yang selalu kusayangi seperti ibuku sendiri. Kalian berdua, kalian menusukku dari belakang. Kalian bersekongkol menipuku. Apa kalian tidak punya hati nurani? Tepat pada saat Iva meluapkan amarahnya, pintu kamar terbuka. Ibu Karina berdiri di ambang pintu, wajahnya menunjukkan keterkejutan, mungkin karena mendengar suara Iva yang meninggi hingga terdengar keluar kamar. Ada apa ini, Iva? Pagi-pagi sudah ribut. Jangan seperti anak kecil, hardiknya, mencoba mengambil alih kendali. Melihat Ibu Karina, amarah Iva makin memuncak. Kini ada dua pengkhianat di hadapannya, tak bisa bersembunyi lagi. Oh, bagus. Pelaku utama sudah datang. Tanya saja pada anakmu ini, Bu. Tanya apa maksudnya dokumen sampah ini. Iva menunjuk dokumen di lantai dengan jijik, seolah itu adalah sampah yang paling kotor. Ibu Karina melirik dokumen itu. Iva melihat dengan jelas, senyum tipis, puas, namun licik yang sekilas melintas di bibir Ibu Karina sebelum wajahnya kembali berubah datar, diselimuti topeng keprihatinan palsu. Iva, itu kan untuk kebaikanmu juga, ujar Ibu Karina. Suaranya tenang namun penuh otoritas dan tersirat ancaman. Lagi pula, kamu ini perempuan. Kalau terjadi apa-apa, lebih baik properti atas nama laki-laki. Danu kan suamimu, darah daging ibu. Apa salahnya kalau ibu juga ikut mengurusnya? Demi masa depan kalian juga. Salahnya? Salahnya kalian ingin merampas hakku. Ini bukan hanya sekadar properti, Bu. Ini adalah warisan ayahku. Kenangan satu-satunya yang kumiliki. Danu, kamu diam saja mendengar ibumu bicara begitu. Kamu tidak membela istrimu. Iva menatap Danu, yang hanya menunduk, tak berani menatap matanya. Wajahnya semakin pucat. Ia seperti patung tak bernyawa. Sikap Danu yang pengecut itu semakin membuat Iva muak dan jijik. Iva, kontrol dirimu, bentak Ibu Karina. Nadanya meninggi dan matanya menyala marah. Kamu pikir ibu mau harta kalian? Ini semua untuk masa depan kalian. Kalau kamu tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan ibu dan Danu. Berterima kasih? Kalian mencuri di rumahku sendiri, merampas warisanku, lalu aku harus berterima kasih. Iva tertawa sinis, tawa yang penuh kepedihan dan kemarahan yang mendalam. Dasar tak tahu diri. Aku sudah tahu semua busuknya rencana kalian. Jangan harap kalian akan berhasil mengambil apapun dariku. Aku bersumpah, aku akan membalas kalian. Lebih menyakitkan dari yang bisa kalian bayangkan. Ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Pertengkaran itu meledak menjadi teriakan dan tuduhan yang saling bersahutan, mengoyak keheningan pagi. Kata-kata tajam menghantam Iva, mencoba merendahkannya, mencoba membuatnya merasa bersalah atas kemarahannya yang sah. Namun, Iva tak gentar. Rasa sakit dikhianati telah memicu sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sebuah tekad baja yang tak tergoyahkan, sebuah semangat perlawanan yang membara. Konfrontasi ini adalah awal dari segalanya, sebuah deklarasi perang. Garis perang telah ditarik dengan jelas, dan Iva bersumpah, ia tidak akan mundur. Ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya, dan untuk membalaskan dendamnya. Setelah ledakan emosi di pagi yang menghancurkan itu, rumah Iva berubah total, jauh dari gambaran sempurna di bab 1. Bukan lagi rumah yang hangat, penuh tawa, dan berbalut cinta, melainkan sebuah medan perang dingin yang tegang, di mana setiap sudutnya dipenuhi ketegangan tak terlihat. Udara di antara Iva, Danu, dan Ibu Karina terasa begitu pekat, syarat dengan kata-kata tak terucap. Tuduhan membisu, dan kebencian yang mulai berakar dalam, menggerogoti sisa-sisa kebersamaan mereka. Danu,
Setelah konfrontasi yang menguak semua kebusukan itu, menjadi sangat pendiam. Ia menghindari kontak mata dengan Iva sekuat tenaga, seolah-olah Iva adalah hantu yang tak terlihat, atau mungkin cerminan dari rasa bersalahnya yang dalam. Sarapan yang dulu selalu mereka nikmati bersama, dengan candaan dan rencana hari itu, kini menjadi ritual canggung yang menyiksa. Iva duduk di satu sisi meja makan yang panjang, Danu di sisi lain, sibuk dengan ponselnya atau berpura-pura membaca koran yang bahkan sudah ia bolak-balik berulang kali. Sementara itu, Ibu Karina sesekali melontarkan sindiran halus yang menusuk, berusaha memojokkan Iva tanpa harus berteriak lagi. Seharusnya Iva lebih menghargai niat baik orang tua, ujarnya suatu pagi, sambil menyeruput tehnya dengan tenang, matanya yang tajam melirik Iva dengan penuh arti. Iva hanya menatap balik dengan tatapan tajam yang tak kalah dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu, setiap kata yang ia ucapkan sekarang bisa menjadi amunisi yang akan mereka gunakan untuk menyerangnya. Diam adalah perisai terbaiknya untuk saat ini. Komunikasi antara Iva dan Danu nyaris terhenti sepenuhnya. Jika ada hal mendesak yang perlu dibicarakan, itu disampaikan melalui pesan singkat atau nada bicara yang datar, dingin, dan formal, seolah mereka adalah rekan kerja yang kaku. Tidak ada lagi sentuhan fisik yang dulu menjadi kebiasaan manis mereka, tidak ada lagi candaan yang dulu selalu membuat Iva tertawa. Bahkan sapaan, sayang, atau mas, telah lenyap dari percakapan mereka, digantikan dengan panggilan nama yang kaku. Danu seringkali pulang lebih larut, bahkan terkadang menginap di luar dengan alasan pekerjaan yang sangat mendesak, atau klien dari luar kota. Iva tahu itu hanyalah alasan usang. Ia tahu Danu menghindarinya, dan rasa jijik itu bercampur dengan kepedihan yang menusuk. Kepedihan karena kehilangan sosok suami yang ia kenal, dan kini digantikan oleh orang asing yang berkhianat. Sementara itu, Ibu Karina justru semakin sering datang ke rumah, seolah-olah ia ingin menegaskan dominasinya, mengklaim wilayah. Ia akan datang tanpa pemberitahuan, kadang langsung masuk seolah-olah rumah itu miliknya. Ia berkeliling rumah, mengamati setiap detail, dan sesekali dengan sengaja memindahkan perabotan kecil atau mengubah letak hiasan, seperti vas bunga atau bingkai foto, seolah-olah ia sudah menjadi pemilik sah yang berhak mengatur segalanya. Iva melihatnya, ia melihat setiap gerakannya yang provokatif, tapi memilih untuk tidak bereaksi. Ia sedang mengumpulkan kekuatan, menganalisis situasi, dan merencanakan langkah selanjutnya. Ibu Karina juga tak segan-segan mengintervensi urusan rumah tangga mereka, memberikan instruksi kepada asisten rumah tangga tentang apa yang harus dimasak atau bagaimana membersihkan rumah, atau bahkan mengomentari pakaian Iva saat Iva hendak pergi ke butik. Kalau mau keluar, ganti baju itu Iva. Nanti dilihat orang jadi tidak sopan, padahal kamu kan menantu keluarga terpandang. Iva hanya tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata, dan tetap melakukan apa yang ia inginkan, mengabaikan sindiran itu. Namun, di balik sikap diamnya yang dingin, di balik tatapan matanya yang tampak kosong, Iva mulai bergerak. Setiap malam, setelah Danu dan Ibu Karina yakin Iva sudah tidur lelap, Iva diam-diam bangun. Ia menyelinap ke ruang kerjanya yang kecil, menyalakan lampu meja yang redup. Ia mulai mencari informasi secara intensif mengenai hak-hak istri dalam pernikahan di Indonesia, khususnya terkait harta warisan dan harta gonogini. Ia membaca undang-undang, mencari pasal-pasal tentang penipuan atau penggelapan properti, dan mencari tahu prosedur hukum yang harus ia tempuh untuk melindungi dirinya. Internet menjadi sahabat barunya, sebuah jendela ke dunia informasi yang ia butuhkan. Ia bahkan mulai mencari kontak pengacara khusus kasus properti dan keluarga yang memiliki reputasi baik. Iva menuliskan semua poin-poin penting, pasal-pasal yang relevan, dan daftar pertanyaan yang harus diajukan kepada pengacara dalam buku catatan kecil yang ia sembunyikan dengan sangat rapat di balik buku-buku di rak pribadinya. Rasa sakit dan pengkhianatan itu tidak membuatnya hancur, justru menjadi bahan bakar yang membakar tekadnya.
Iva merasa dunianya terbalik, tapi ia menolak untuk hancur. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya rapuh, menangis, atau menyerah. Ia harus kuat, demi dirinya sendiri, demi harga dirinya, demi kenangan dan amanat ayahnya, dan demi keadilan yang harus ia tegakkan. Ia tahu, perang ini tidak akan mudah, penuh lika-liku dan mungkin akan sangat melelahkan. Tapi ia bersumpah untuk membalas setiap tetes air matanya, setiap luka pengkhianatan yang mereka torehkan. Iva tidak lagi melihat Danu sebagai suaminya, atau Ibu Karina sebagai mertuanya. Mereka adalah musuhnya. Dan di medan perang dingin ini, ia akan menjadi jenderal yang tak kenal ampun, siap melancarkan serangan balasan yang paling menyakitkan. 2 minggu berlalu sejak ledakan emosi yang mengoyak ketenangan pagi itu. Iva menjalani hari-harinya dengan mengenakan topeng ketenangan yang nyaris sempurna. Di siang hari, ia sibuk di butiknya, melayani pelanggan dengan senyum ramah, mendesain busana batik modern dengan kreativitas yang tak pernah padam, dan memastikan setiap detail bisnisnya berjalan mulus tanpa celah. Iva tahu, ia perlu uang, lebih dari sebelumnya. Setiap rupiah yang ia hasilkan adalah amunisi, sebuah modal krusial untuk perang panjang yang akan ia hadapi. Tidak ada seorang pun di butiknya, tidak pula teman-teman atau kerabat jauh, yang tahu gejolak badai di balik senyumnya yang tampak riang. Tidak ada yang curiga bahwa Iva sedang mengumpulkan kekuatan, bukan hanya untuk bertahan, melainkan untuk membalas dendam dengan cara yang paling menyakitkan. Ia bahkan dengan sengaja memposting foto-foto dirinya yang ceria di media sosial, menunjukkan kepada dunia maya, dan terutama kepada Danu serta Ibu Karina yang pasti mengintai dan memantau akunnya, bahwa ia baik-baik saja, bahkan sangat baik, seolah tak ada yang mampu menggoyahkan dirinya. Namun, saat malam tiba, ketika tirai rumah telah tertutup rapat dan kegelapan menyelimuti, Iva berubah total. Ketika Danu sudah terlelap di kamar sebelah, mereka kini tidur terpisah. Iva beralasan ia butuh waktu dan ruang untuk diri sendiri setelah kejadian itu. Iva menyelinap dari kamarnya. Ia tidak lagi menjadi istri yang tersakiti, melainkan seorang strategis yang dingin dan cermat. Laptopnya menjadi medan perang pertamanya. Ia tak lagi hanya membaca pasal-pasal undang-undang secara umum, melainkan mulai menggali lebih dalam, mencari celah, dan merumuskan langkah. Iva mulai menghubungi beberapa kantor hukum yang ia temukan di internet. Secara anonim pada awalnya, ia tidak langsung menyebutkan namanya atau detail pribadinya. Ia bertanya tentang prosedur pembatalan akta jika terbukti ada penipuan atau pemalsuan dokumen, tentang hak-hak istri atas harta warisan yang diperoleh sebelum pernikahan, harta bawaan, dan harta bersama setelah pernikahan, harta gonogini, dan potensi tuntutan pidana bagi pihak yang bersekongkol melakukan penggelapan atau manipulasi properti. Iva membuat daftar pertanyaan terperinci, memastikan tidak ada celah hukum yang terlewat, seolah ia sedang menyiapkan skenario terburuk dan terbaik sekaligus. Ia mencatat setiap informasi penting dari situs-situs hukum terkemuka dan forum diskusi hukum daring. Salah satu kantor hukum yang paling menarik perhatian Iva adalah kantor hukum Paramarta Rekan. Firman ini dikenal memiliki spesialisasi dalam kasus perdata dan pertanahan, dan memiliki reputasi yang sangat baik dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan manipulasi dokumen atau sengketa warisan yang kompleks. Iva mengirimkan email singkat, menjelaskan secara garis besar masalahnya tanpa menyebutkan nama spesifik atau detail yang terlalu pribadi. Responsnya sangat cepat. Seorang asisten pengacara menyarankan Iva untuk membuat janji temu pribadi, menekankan pentingnya pertemuan langsung untuk pembahasan kasus yang sensitif. Iva merasa ada secercah harapan di balik dinginnya layar laptop. Selain itu, Iva tahu bahwa informasi adalah kekuatan tertinggi. Ia tidak bisa hanya mengandalkan kata-katanya. Ia perlu bukti konkret yang tak terbantahkan. Selain draft AJB yang menjadi senjata pertamanya, Iva mulai mencari petunjuk lain di dalam rumahnya sendiri. Diam-diam,
Ia memeriksa rekening Bank Danu melalui laporan mutasi yang seringkali tercetak dan tergeletak begitu saja di meja kerja atau di laci samping tempat tidur. Ia terkejut menemukan beberapa transaksi mencurigakan. Beberapa kali transfer dalam jumlah besar ke rekening atas nama Ibu Karina, dan beberapa pembayaran dengan nominal tidak lazim ke Notaris Harun, seperti yang tertera di catatan tulisan tangan Danu di draft AJB. Ini adalah bukti kuat bahwa mereka memang sudah melangkah jauh dalam rencana jahat mereka, menguras dana dan membayar jasa notaris untuk melancarkan aksi mereka. Iva tidak ragu. Dengan ponselnya, ia memotret setiap lembar mutasi rekening dengan resolusi tinggi, memastikan semua angka dan tanggal terlihat jelas. Gambar-gambar itu ia simpan di cloud pribadi yang sangat aman, dilengkapi dengan kata sandi berlapis. Ia bahkan mulai merekam percakapan. Bukan secara langsung, tentu saja. Itu terlalu berisiko dan bisa terdeteksi. Iva membeli sebuah perangkat perekam suara digital kecil yang canggih dan bisa ia sembunyikan dengan sangat mudah. Ukurannya tak lebih besar dari jari kelingking. Suatu malam, ia sengaja meletakkannya di dekat pintu kamar Danu saat ia tahu Danu sedang menelepon ibunya. Karena suara Danu yang mereda dan bisikannya mengindikasikan percakapan penting. Hasil rekamannya memang tidak sempurna. Banyak gumaman dan kata yang tidak jelas karena jarak dan volume suara yang rendah. Namun, ada beberapa frasa kunci yang terekam cukup jelas dan bisa ia dengar dengan hati-hati. Sudah hampir beres, Bu. Jangan khawatir, semuanya berjalan lancar. Dan, dia tidak akan tahu sampai semuanya selesai. Ini adalah bukti niat jahat, konspirasi, dan kesadaran mereka akan tindakan ilegal yang mereka lakukan. Setiap pagi, setelah semalaman Iva mengumpulkan informasi dan menyusun strategi, ia akan menghapus semua jejak digitalnya dari laptop dan ponsel yang mungkin bisa terdeteksi, menyimpan kembali dokumen fisik dan rekaman digital di tempat yang sangat aman dan sulit ditemukan. Ia kembali memakai topeng istri yang sedikit tersakiti namun tetap tegar. Kembali ke rutinitas butik dan rumah tangga yang dingin. Iva tahu ia tidak boleh terlihat panik, ketakutan, atau bahkan terlalu mencurigakan. Musuhnya sangat licik, dan ia harus lebih licik, lebih sabar, dan lebih cerdas. Di dalam dirinya, Iva merasakan percampuran emosi yang aneh. Ada kemarahan yang membara, rasa sakit dari pengkhianatan yang tak terlukiskan, tapi juga ada ketenangan yang tumbuh dari keyakinan bahwa ia sedang berjuang untuk keadilan. Ia tidak lagi peduli dengan cinta yang hancur atau kepercayaan yang dikhianati. Fokusnya kini adalah satu-satunya, mempertahankan apa yang menjadi haknya, warisan berharga ayahnya, dan memastikan Danu serta Ibu Karina membayar mahal atas keserakahan dan pengkhianatan keji mereka. Strategi telah dirancang, dan Iva siap melangkah ke tahap selanjutnya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Di sisi lain rumah, yang kini terasa seperti markas musuh bagi Iva, Danu dan Ibu Karina pun tak tinggal diam. Ledakan Iva pagi itu memang mengejutkan mereka, membuat rencana rahasia mereka sedikit terancam terbongkar lebih cepat dari dugaan. Namun, alih-alih memicu penyesalan atau keinginan untuk berdamai, insiden tersebut justru memicu mereka untuk semakin mengencangkan cengkeraman pada rencana busuk mereka. Iva memang sudah tahu, tapi mereka yakin bisa memutarbalikkan fakta dan membuat Iva tampak gila di mata orang lain, sehingga tidak ada yang akan percaya pada ceritanya. Mereka mulai membangun jaringan kebohongan yang rumit dan berlapis, menjerat Iva dalam narasi palsu yang mereka ciptakan sendiri. Ibu Karina adalah dalang utamanya, sang arsitek di balik semua manipulasi ini. Wanita itu memang cerdas, licik, dan pandai bersandiwara. Segera setelah konfrontasi dengan Iva, Ibu Karina mulai melancarkan serangan diplomatiknya. Ia menelepon kerabat dekat, teman-teman lama Iva, bahkan beberapa tetangga yang cukup akrab dengan pasangan itu. Dengan suara yang dibuat pilu, seolah ia adalah korban, dan penuh keprihatinan yang palsu, ia mulai menyebarkan cerita versi mereka, membingkai Iva sebagai sosok yang bermasalah. Kasihan sekali Danu, Tante.
Keluhnya pada seorang bibi jauh Iva yang sering menanyakan kabar. Iva sekarang berubah drastis setelah pandemi ini. Entah kenapa jadi sensitif sekali dan gampang marah. Kemarin sampai marah-marah histeris dan menuduh yang tidak-tidak hanya karena Danu ingin membantu mengurus surat-surat rumah. Kan niatnya baik, agar kalau ada apa-apa, Iva sebagai perempuan tidak kerepotan. Ibu Karina akan menekankan frasa, perempuan, seolah Iva tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Kepada teman-teman Iva yang dulu sering berkunjung ke butiknya, Ibu Karina akan berkata dengan nada seolah ia sangat khawatir. Iva itu stres kayaknya. Butiknya lagi sepi, jadi gampang curigaan. Sampai-sampai Danu dituduh macam-macam, bahkan dibilang mau selingkuh. Padahal Danu cuma ingin bantu. Ia dengan lihai menciptakan narasi bahwa Iva adalah wanita yang tidak stabil secara emosional, terlalu sensitif, paranoid, dan mudah salah paham. Dengan begitu, jika Iva nanti bersuara dan mencoba mengungkapkan kebenaran, kredibilitasnya sudah diragukan sejak awal. Orang-orang akan berpikir, "Ah, Iva memang begitu, gampang emosi." Danu, yang semula terlihat pengecut dan ragu-ragu, perlahan mulai mengikuti alur permainan ibunya. Mungkin karena tekanan berat dari Ibu Karina, mungkin juga karena ia memang sudah terjerumus terlalu dalam dan merasa tak ada jalan kembali. Ia mulai aktif menyalahkan Iva di hadapan ibunya dan bahkan di depan kerabat yang ditelepon. "Aku sudah coba jelaskan berulang kali, Bu, tapi Iva tidak mau dengar." Dia langsung marah-marah dan berteriak, bahkan barang-barang pun dilempar. Keluhnya pada Ibu Karina, ketika Iva tidak sengaja mendengar dari balik pintu kamar. Dia bilang, "Aku tidak mencintainya lagi dan aku ingin hartanya. Padahal aku hanya ingin yang terbaik untuk masa depan kami bersama." Di hadapan Iva, Danu akan bermain peran sebagai suami yang tersakiti dan kebingungan, seolah ia adalah korban. "Kenapa kamu jadi begini, Eva? Aku kan cuma mau meringankan bebanmu. Ibu juga niatnya baik, dia peduli pada kita. Apa kamu tidak percaya lagi padaku? Kamu meragukan cinta kita." Mata Danu akan dipenuhi kesedihan yang Iva tahu palsu, sebuah akting sempurna yang dulu mungkin bisa mengelabuhinya. Ia berusaha keras membuat Iva merasa bersalah, merasa bahwa Ivalah yang telah menghancurkan pernikahan mereka dengan kecurigaan tak berdasar dan amarah yang berlebihan. Mereka juga mulai memperketat penjagaan terhadap dokumen atau informasi yang bisa Iva gunakan sebagai bukti. Laci meja kerja Danu, tempat Iva menemukan draft AJB, kini selalu terkunci dengan rapat. Danu tidak lagi meninggalkan laporan mutasi bank sembarangan di meja. Ponselnya selalu dalam genggamannya, bahkan saat tidur, diletakkan di bawah bantal. Mereka menjadi lebih waspada. Tahu Iva sudah mengetahui sebagian rencana mereka, tapi mereka yakin Iva tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk melawan mereka di jalur hukum. Suasana rumah semakin mencekam. Selain sindiran halus dan diam yang menusuk, Iva sesekali menemukan barang-barangnya sedikit bergeser dari tempatnya, atau beberapa pakaiannya yang baru dicuci tiba-tiba hilang dan baru ditemukan esok harinya di tempat yang tak biasa atau bahkan kotor. Cangkir kopi yang ia gunakan seringkali tiba-tiba pecah. Iva tahu itu adalah ulah Ibu Karina, semacam perang psikologis yang sengaja dilancarkan untuk mengganggu Iva, membuatnya merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri, dan mungkin membuatnya berpikir bahwa Iva memang mulai gila atau pikun. Iva memang merasakan tekanan itu. Perasaan terisolasi mulai menyelinap. Mereka berdua melawannya sendiri, dan mereka berusaha memisahkan Iva dari semua dukungan yang mungkin ia miliki. Namun, alih-alih melemah dan hancur, tekanan itu justru semakin menguatkan tekad Iva. Setiap kebohongan yang mereka ucapkan, setiap tatapan licik, setiap sindiran, hanya menambahkan daftar panjang, balas dendam, yang akan Iva bayarkan. Iva tahu mereka sedang membangun benteng kebohongan, benteng yang tinggi dan kokoh. Tapi ia juga sedang mengasah pedangnya, menyiapkan strategi untuk meruntuhkan benteng itu, satu persatu.
permainan belum berakhir. Ini baru babak awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Jika Danu dan Ibu Karina sibuk membangun jaringan kebohongan yang rumit untuk memutarbalikkan fakta dan merusak reputasi Iva di sisi lain, sibuk membangun landasan kebenaran dan keadilan yang kokoh. Setelah berminggu-minggu penelitian mendalam dan persiapan rahasia yang ia lakukan di malam hari, Iva memutuskan untuk mengambil langkah pertamanya. Ia tidak akan menunggu mereka bertindak lebih jauh, tidak akan membiarkan mereka menyelesaikan rencana busuk mereka. Iva akan menjadi pihak yang melakukan serangan, pihak yang memegang inisiatif. Serangan balik pertamanya tidak akan berbentuk ledakan emosi yang impulsif seperti sebelumnya, melainkan sebuah manuver cerdas dan terencana yang akan membuat mereka terkejut dan panik, menggoyahkan rasa percaya diri mereka. Pagi itu, Iva menelepon kantor hukum Paramarta Rekan, firma hukum yang telah ia teliti dengan cermat. Ia berbicara langsung dengan salah satu pengacara senior di sana, seorang wanita bernama Bu Ratna. Bu Ratna dikenal sebagai sosok yang tegas, lugas, dan sangat berpengalaman dalam menangani kasus-kasus sengketa properti yang kompleks, serta memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan praktisi hukum. Iva menjelaskan duduk perkaranya secara singkat namun padat, menyebutkan keberadaan draft akta jual beli, AJB, yang mencurigakan dan bukti transfer dana yang ia temukan. Ia juga menceritakan bagaimana Danu dan Ibu Karina mulai menyebarkan cerita palsu tentang dirinya. Bu Ratna mendengarkan dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan singkat namun tepat sasaran, menunjukkan bahwa ia memahami inti masalah Iva. Iva bisa merasakan Bu Ratna terkesan dengan detail dan bukti awal yang Iva miliki. "Baik, Ibu Iva," ujar Bu Ratna di akhir pembicaraan mereka, nadanya serius namun meyakinkan. "Ini memang indikasi kuat adanya upaya penggelapan dan penipuan. Terlebih jika ada bukti transfer dana yang mendukung niat tersebut. Saya sarankan Anda segera datang ke kantor kami besok pagi. Bawa semua bukti yang Anda miliki, termasuk draft AJB dan bukti transfer bank. Semakin lengkap, semakin kuat posisi kita." Keesokan harinya, Iva pergi ke butiknya seperti biasa, menunjukkan rutinitas normal. Namun, ia meminta salah satu karyawannya untuk menjaga butik lebih awal, dengan alasan ada urusan penting yang harus ia selesaikan. Dengan langkah mantap, dipenuhi campuran kecemasan dan tekad, ia melaju ke kantor hukum Paramarta Rekan. Di sana, di sebuah ruangan yang tenang dan formal, Iva mengeluarkan semua yang ia punya. Draft AJB yang kini sudah ia laminating agar tidak rusak dan tetap menjadi bukti yang utuh. Foto-foto mutasi rekening Danu yang menunjukkan transfer dana ke Ibu Karina dan ke Notaris Harun. Serta rekaman suara percakapan telepon yang samar namun menunjukkan adanya konspirasi di antara Danu dan ibunya. Iva menceritakan kronologi lengkap, dari perubahan sikap Danu yang semakin tertutup, kunjungan Ibu Karina yang intens dan mencurigakan, hingga detik-detik penemuan dokumen pengkhianatan itu. Bu Ratna dan timnya, yang terdiri dari seorang asisten pengacara muda dan seorang paralegal, memeriksa setiap bukti dengan cermat dan teliti. Mereka sesekali berbisik, mengangguk, atau mencatat poin-poin penting. "Ini kuat sekali, Ibu Iva," kata Bu Ratna, matanya menyala dengan keyakinan. "Terutama draft AJB ini adalah bukti niat jahat yang jelas dan tidak bisa disangkal. Dan bukti transfer dana ini secara konkret mengindikasikan adanya pergerakan uang untuk tujuan tersebut. Kita bisa layangkan somasi kepada suami Anda dan ibu mertua Anda. Ini adalah peringatan resmi, sebuah teguran hukum yang kuat, sebelum kita masuk ke ranah hukum yang lebih serius seperti gugatan perdata atau bahkan pelaporan pidana." Somasi. Kata itu terdengar dingin, formal, dan penuh kekuatan hukum. Iva merasakan sedikit kepuasan. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran rumah tangga biasa yang bisa mereka anggap remeh. Ini adalah langkah hukum yang serius. Sebuah pernyataan bahwa Iva tidak main-main dan ia serius untuk memperjuangkan haknya. Sore harinya,
Tepat saat Iva tahu Danu dan Ibu Karina sedang berada di rumah, menikmati teh sore mereka di teras belakang, sebuah kurir dari kantor hukum Paramarta Prekan tiba di depan pintu rumah mereka. Sang kurir, mengenakan seragam rapi, menyerahkan sebuah amplop besar berwarna coklat dengan logo firma hukum yang tercetak jelas di sudutnya, langsung kepada Danu. Iva memperhatikan dari balik jendela ruang tamu, jantungnya berdegup kencang namun penuh antisipasi. Danu tampak bingung saat menerima amplop itu. Ia membuka dan membaca isinya, dan seketika wajahnya memucat pasi, seperti melihat hantu. Ibu Karina yang menghampiri, ikut membaca, dan reaksi mereka berdua tak kalah dramatis. Wajah Ibu Karina mengeras, matanya memancarkan kemarahan dan ketidakpercayaan yang luar biasa, seolah tak percaya Iva berani melakukan ini. Mereka berbisik-bisik panik, sesekali melirik ke arah Iva yang berpura-pura sibuk di dapur, mencuci piring dengan tenang. Malam itu, suasana di rumah jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Danu dan Ibu Karina terlihat sangat gelisah, mondar-mandir, dan terus berbisik-bisik. Mereka mencoba berbicara dengan Iva, mencoba bertanya apa maksud dari surat itu, tapi Iva mengabaikan mereka. Ia tahu somasi itu adalah pukulan pertama yang telak, sebuah peringatan yang berhasil mencapai sasaran. Serangan baliknya telah dimulai, dan dampaknya terlihat jelas. Mereka yang tadinya merasa di atas angin, yakin bisa mengendalikan situasi dan memanipulasi Iva, kini merasakan tekanan yang nyata. Iva merasakan sedikit kepuasan yang dingin. Ini baru permulaan, tapi ia sudah berhasil membalikkan keadaan, membuat mereka berada di posisi defensif. Mereka yang selama ini mengira Iva lemah dan mudah ditipu, kini tahu Iva tidak akan gentar. Perang sesungguhnya baru akan dimulai, dan Iva sudah mengambil langkah pertama yang menyakitkan bagi mereka. Somasi itu bagaikan granat yang Iva lempar ke tengah kemah musuh. Ledakan hukum yang tenang namun tajam itu benar-benar mengacaukan ketenangan palsu Danu dan Ibu Karina. Setelah menerima surat resmi dari kantor hukum, mereka memang panik luar biasa. Iva bisa melihatnya dari bisik-bisik yang semakin intens, tatapan marah yang sesekali mereka lontarkan kepadanya. Namun di balik itu, ada ketakutan yang jelas. Mereka tak lagi berani melakukan provokasi terang-terangan seperti mengubah letak barang atau sindiran tajam di meja makan. Mereka tahu, Iva kini memiliki senjata yang sah. Namun, dampak somasi Iva tak hanya sampai di situ. Gelombang kecil mulai merambat ke lingkaran sosial mereka, khususnya ke telinga orang-orang yang sudah dikontaminasi oleh jaringan kebohongan yang susah payah Ibu Karina bangun. Beberapa hari setelah somasi terkirim, saat Iva sedang sibuk menyiapkan desain baru di butiknya, ia menerima panggilan telepon dari nomor yang tak dikenal. Ia ragu-ragu mengangkatnya, khawatir itu adalah telepon dari Danu atau Ibu Karina yang ingin kembali memojokkannya. "Halo, ini Iva?" Suara di seberang terdengar cemas namun familiar. Jeda sejenak, Iva mengenali suara itu. Itu adalah Tante Lastri, bibi jauh Iva dari pihak mendiang ayah, yang sempat dihubungi Ibu Karina untuk menyebarkan cerita versi mereka. Tante Lastri adalah sosok yang dihormati dalam keluarga besar karena kejujuran, keberaniannya, dan kebijaksanaannya. Ia tidak mudah terpengaruh dan selalu mencoba melihat sesuatu dari berbagai sisi. "Iya, Tante." "Iva, ada apa?" tanya Iva, sedikit waspada, namun juga menyimpan secercah harapan. "Iva, Tante dengar kamu sedang ada masalah besar dengan Danu dan Ibu Karina, ya? Sampai ada surat-surat hukum segala." Tante Lastri langsung ke intinya, tanpa basa-basi. "Tante minta maaf, Iva. Kemarin Ibu Karina telepon Tante, cerita macam-macam tentang kamu. Dia bilang kamu sensitif, gampang marah, sampai menuduh Danu yang tidak-tidak. Katanya kamu stres butik sepi. Tante sempat percaya. Tapi Tante juga kenal kamu dari kecil. Kamu tidak mungkin begitu tanpa alasan yang kuat. Ada apa sebenarnya, Nak?"
Jantung Iva berdegup kencang. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ada yang bersedia mendengarnya. Tante. Iva tidak marah kalau tante sempat percaya mereka. Tapi, apa yang Ibu Karina bilang itu bohong. Mereka ingin merebut rumah ini. Tante. Rumah warisan satu-satunya dari ayah. Iva kemudian menceritakan secara singkat namun jelas tentang penemuan draft AJB dan niat jahat mereka untuk menguasai properti itu. Ia sengaja tidak memberikan semua detail saat itu, hanya inti masalahnya. Hening sejenak di ujung telepon, sebuah keheningan yang penuh dengan pemikiran. Astaga, Iva. Tante tidak menyangka mereka sejahat itu. Memang ya, kalau sudah urusan harta, orang bisa gelap mata dan tidak punya hati nurani. Tante Lastri terdengar geram, suaranya dipenuhi amarah yang tulus. Kamu jangan takut, Iva. Tante akan bantu. Tante akan bicara dengan kerabat yang lain. Mereka semua harus tahu kebenarannya. Kamu punya bukti, kan? Kalau punya bukti, kita tidak perlu takut. Dukungan Tante Lastri adalah embun di tengah gurun bagi Iva. Ia tak menyangka ada yang akan berdiri di sisinya setelah semua kebohongan yang disebarkan Ibu Karina. Ini adalah dukungan tak terduga yang sangat berarti, bukan hanya secara moral, tapi juga strategis. Iva segera berbagi bukti-bukti awal yang ia miliki, salinan draft AJB, foto mutasi rekening, kepada Tante Lastri melalui pesan pribadi yang terenkripsi. Tante Lastri, tanpa membuang waktu, meneruskan bukti-bukti itu kepada beberapa anggota keluarga besar yang berpengaruh, orang-orang yang perkataannya didengar dan dihormati. Efeknya cepat terasa. Dalam beberapa hari, Iva mulai menerima pesan dukungan dari beberapa kerabat yang tadinya menjaga jarak atau terlihat ragu-ragu. Mereka meminta maaf karena sempat meragukan Iva dan menawarkan bantuan. Beberapa bahkan mulai menekan Danu dan Ibu Karina secara tidak langsung, lewat telepon atau kunjungan singkat yang berujung pada pertanyaan tajam dan investigatif tentang niat baik mereka mengurus sertifikat tanpa sepengetahuan Iva. Jaringan kebohongan yang susah payah Ibu Karina bangun mulai retak di sana-sini, tergerus oleh keraguan dan pertanyaan yang tak bisa mereka jawab. Tak hanya itu, Iva juga mendapatkan dukungan dari sumber lain yang tak kalah penting, justru dari orang terdekatnya di ranah pekerjaan. Suatu siang, di butiknya, salah satu karyawannya, Rina, yang sudah lama bekerja dengannya dan dikenal sangat loyal serta teliti, mendekat. Bu Iva, maaf sebelumnya saya lancang, tapi saya pernah tidak sengaja mendengar Ibu Karina bicara di telepon saat Ibu tidak ada di rumah. Bisik Rina hati-hati, raut wajahnya serius. Dia bilang soal sertifikat, cepat beres, dan Pak Danu sudah setuju. Saya pikir itu aneh sekali, makanya saya ingat baik-baik perkataan itu. Mata Iva membelalak. Ini adalah kesaksian konkret. Rina, yang selama ini ia anggap hanya karyawan biasa yang fokus pada pekerjaan desain, ternyata menyimpan informasi penting yang bisa menjadi bukti kunci. Rina, kamu yakin dengan yang kamu dengar? Iva bertanya, mencoba menahan kegembiraannya. Yakin, Bu. Saya juga pernah lihat Ibu Karina membuka laci meja kerja Pak Danu dan mengambil beberapa kertas. Saya tidak tahu apa isinya, tapi sepertinya dia mencari sesuatu dengan tergesa-gesa. Rina bahkan ingat detail waktu kejadian itu. Dukungan tulus dari Tante Lastri yang berani bersuara di keluarga, dan kesaksian tak terduga dari Rina, ditambah bukti-bukti yang sudah Iva kumpulkan secara rahasia, semakin mengokohkan posisinya. Iva tidak lagi sendirian. Pertempuran ini memang masih miliknya. Ia adalah komandan utamanya, tapi kini ia memiliki sekutu yang siap mendukungnya dari berbagai sisi. Senjata-senjata baru telah ditemukan, dan semangat Iva membara lebih kuat dari sebelumnya. Ibu Karina dan Danu mungkin berpikir mereka berhasil mengisolasi Iva dan memadamkan semangatnya, tapi mereka salah besar. Iva kini memiliki suara-suara lain yang akan ikut bersuara untuknya.
siap menghadapi pertarungan hukum yang lebih besar dan menyakitkan bagi mereka. Dengan bukti-bukti yang kuat di tangan Iva, mulai dari draft akta jual beli, AJB, yang mencurigakan, mutasi rekening Bank Danu yang menunjukkan transfer dana ke Ibu Karina dan Notaris Harun, rekaman suara percakapan telepon yang mengindikasikan konspirasi, hingga kesaksian tak terduga dari Rina dan dukungan moral serta pengaruh dari Tante Lastri di keluarga. Bu Ratna dari kantor hukum Paramarta Urekan merasa yakin bahwa mereka memiliki kasus yang sangat solid. Setelah somasi yang Iva layangkan tidak digubris dengan respons yang memuaskan dari Danu dan Ibu Karina, mereka hanya mengirim balasan singkat berisi penolakan tegas dan tuduhan balik yang tidak berdasar terhadap Iva. Langkah selanjutnya yang tak terhindarkan adalah membawa masalah ini ke jalur hukum formal. Pertarungan kini akan bergeser dari perang dingin yang penuh ketegangan di dalam rumah pribadi Iva menjadi pertarungan sengit di meja hijau, di hadapan majelis hakim dan mata publik. Iva, didampingi penuh oleh Bu Ratna dan timnya, melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini menuntut pembatalan tindakan hukum yang sedang diupayakan Danu dan Ibu Karina terhadap sertifikat rumah, serta meminta pengakuan hak Iva sepenuhnya atas properti tersebut sebagai harta bawaan yang sah dari orang tuanya. Selain itu, untuk memberikan tekanan lebih, Iva juga melayangkan laporan polisi atas dugaan penipuan dan percobaan penggelapan aset dengan pemalsuan dokumen. Bu Ratna menjelaskan bahwa langkah ganda ini sangat penting untuk menekan Danu dan Ibu Karina dari dua sisi yang berbeda namun saling mendukung. Gugatan perdata untuk mengamankan aset dan memastikan hak Iva atas rumah, serta laporan pidana untuk memberikan efek jera atas tindakan ilegal yang mereka lakukan. Persidangan pertama dijadwalkan sebulan kemudian. Selama masa tunggu ini, Iva tidak membuang waktu. Ia menghabiskan hari-harinya di antara butiknya dan persiapan kasusnya. Ia mempelajari semua detail kasusnya secara mendalam, memahami setiap klausul hukum yang relevan, berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit bersama Bu Ratna, dan yang terpenting, menyiapkan mentalnya. Ia tahu ini akan menjadi proses yang sangat melelahkan, panjang, dan menyakitkan secara emosional. Terutama karena ia harus berhadapan langsung dengan Danu, suaminya, dan Ibu Karina, ibu mertuanya, di muka umum. Rasa sakit hati dan amarah itu ia ubah menjadi kekuatan dan fokus. Hari persidangan akhirnya tiba. Gedung pengadilan yang besar dan formal terasa dingin dan asing bagi Iva, jauh dari kehangatan rumah yang dulu ia kenal. Di ruang sidang yang megah namun mencekam, yang dipenuhi orang-orang dengan wajah serius, Iva melihat Danu duduk di sisi lain meja, di samping seorang pengacara yang terlihat agak panik dan kurang percaya diri. Ibu Karina juga ada di sana, mengenakan kebaya rapi, wajahnya tampak tegang dan keras, namun masih mencoba mempertahankan aura dominan dan angkuhnya. Pandangan Iva bertemu dengan pandangan mereka. Iva melihat kilatan kemarahan, kebencian, namun juga ketakutan dan kegelisahan yang jelas di mata mereka. Tapi, Iva menolak untuk gentar. Ia adalah korban di sini, dan ia akan berdiri tegak memperjuangkan keadilan, tanpa sedikit pun keraguan. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan Iva oleh Bu Ratna. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Ratna, membeberkan kronologi pengkhianatan yang Iva alami dan upaya manipulasi yang mereka lakukan. Terasa seperti panah yang menusuk hati Iva sendiri karena kembali mengingat luka lama, sekaligus tamparan keras yang telak bagi Danu dan Ibu Karina. Bu Ratna dengan lugas dan tanpa keraguan menjelaskan bagaimana draft AJB ditemukan secara tidak sengaja oleh Iva, menyoroti nama Danu dan Ibu Karina sebagai calon pembeli tanpa persetujuan Iva sebagai pemilik sah, dan dengan tegas menyebutkan bukti transfer dana serta rekaman percakapan yang mengindikasikan adanya konspirasi yang terencana. Pengacara Danu dan Ibu Karina berusaha membantah keras setiap tuduhan. Mereka mengklaim bahwa draft AJB itu hanyalah rencana awal yang belum final, yang dibuat atas niat baik untuk mengamankan properti, dan transfer dana kepada Ibu Karina adalah untuk kebutuhan keluarga biasa, seperti biaya pengobatan atau renovasi kecil, bukan terkait pembelian rumah.
Mereka juga mencoba memutarbalikkan cerita, menyebut Iva sebagai istri yang paranoid, tidak tahu berterima kasih, terlalu emosional, dan bahkan memiliki gangguan mental. Mereka bahkan membawa beberapa saksi yang adalah kerabat jauh yang sebelumnya sudah dicuci otak oleh Ibu Karina untuk mendukung narasi bahwa Iva tidak stabil dan tindakannya hanya didasari emosi semata. Iva mendengarkan semua itu dengan tenang, meski hatinya bergolak hebat dan tangannya mengepal di bawah meja. Ia tahu semua itu adalah bagian dari permainan kotor mereka. Bu Ratna memberikan isyarat padanya untuk tetap tenang, tidak terpancing emosi. Saat giliran Iva memberikan keterangan, ia berbicara dengan suara yang jelas, mantap, dan penuh keyakinan. Ia menceritakan pengkhianatan yang ia alami, bagaimana kepercayaan dan cintanya dihancurkan demi keserakahan yang membutakan. Ia tidak berteriak atau histeris, justru ketenangannya yang dingin dan logis membuat kesaksiannya semakin kuat dan meyakinkan, membuat majelis hakim dan orang-orang di ruangan itu meresapi setiap kata yang ia ucapkan. Pertarungan di meja hijau ini baru saja dimulai. Iva tahu ini akan menjadi maraton yang panjang dan melelahkan, bukan sprint yang cepat. Namun, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak sendirian, dan yang paling penting, kebenaran ada di pihaknya. Ia siap untuk setiap babak selanjutnya. Sidang demi sidang bergulir. Setiap sesi terasa menguras energi Iva, namun juga secara aneh menguatkan tekadnya. Setiap kali Danu atau Ibu Karina memberikan kesaksian palsu yang penuh kebohongan, atau pengacara mereka berusaha memutarbalikkan fakta dengan argumen yang manipulatif, Iva hanya akan menatap mereka dengan dingin, menyimpan setiap kebohongan sebagai amunisi berharga. Ia tak membiarkan emosinya terlihat. Bu Ratna, dengan ketenangannya yang profesional dan strategis, membimbing Iva melalui setiap rintangan, mengantisipasi setiap langkah lawan. Pada salah satu sesi sidang yang paling krusial, yang akan menentukan arah jalannya kasus, Iva dipanggil untuk kembali memberikan kesaksian. Kali ini, Iva tahu, adalah waktunya untuk melancarkan serangan pamungkas yang telah mereka siapkan. Setelah Iva selesai memberikan keterangan, berbicara dengan suara tenang namun penuh keyakinan, Bu Ratna meminta izin kepada majelis hakim untuk menunjukkan bukti-bukti baru yang telah mereka kumpulkan dan analisis dengan sangat cermat, bukti-bukti yang akan mengunci posisi Danu dan Ibu Karina. Pertama, Bu Ratna menunjukkan kepada majelis hakim dan seluruh peserta sidang analisis forensik digital dari ponsel Danu. Ponsel ini berhasil Iva dapatkan melalui jalur hukum setelah ia mengajukan permohonan sita barang bukti kepada penyidik terkait laporan pidana yang Iva ajukan. Ahli forensik digital yang ditunjuk kepolisian dan juga tim Iva berhasil memulihkan riwayat percakapan antara Danu dan Ibu Karina yang telah dihapus secara sengaja. Pesan-pesan yang tertera di layar proyeksi itu secara eksplisit membahas rencana pengalihan sertifikat rumah, nominal uang yang dikeluarkan untuk proses tersebut, dan secara gamblang strategi untuk membuat Iva tidak mengetahui rencana busuk mereka hingga semuanya selesai. Ada pula pesan dari Danu yang berbunyi, "Sudah Bu, tinggal tanda tangan Iva saja nanti. Dia tidak akan curiga kalau kita bilang ini hanya validasi data biasa." Ruangan sidang seketika hening mencekam. Bisikan-bisikan tertahan. Wajah Danu seketika memucat pasi, bibirnya bergetar, matanya membelalak tak percaya bahwa pesan-pesan yang ia pikir sudah terhapus permanen bisa muncul kembali dan terpampang jelas di hadapan umum. Ibu Karina, di sampingnya, juga tampak syok berat. Raut wajah angkuhnya yang selalu ia pamerkan runtuh seketika, digantikan ekspresi ketakutan dan amarah yang terpancar jelas. Mereka saling berpandangan, menyadari betapa fatalnya bukti ini. Tak berhenti di situ, Bu Ratna dengan tenang memanggil saksi tak terduga, Rina, karyawan setia Iva di butiknya. Rina, mengenakan kemeja rapi dan tampak sedikit gugup namun teguh, bersaksi dengan suara yang jelas dan tenang. Ia menceritakan bagaimana ia beberapa kali tidak sengaja mendengar percakapan telepon Ibu Karina yang sangat mencurigakan saat Ibu Iva tidak ada di rumah, termasuk frasa-frasa kunci tentang sertifikat,
Cepat beres. Dan Danu sudah setuju. Rina juga bersaksi melihat Ibu Karina secara diam-diam membuka dan menggeledah laci meja kerja Pak Danu, seolah mencari dokumen penting. Kesaksian Rina, seorang pihak netral yang tidak memiliki konflik langsung atau keuntungan pribadi dari kasus ini, memberikan bobot kredibilitas yang sangat besar. Pengacara Danu, yang tadinya berusaha keras menyanggah, kini tampak kehilangan kata-kata. Ia mencoba menyanggah kesaksian Rina, menyebut Rina berbohong dan sengaja dihasut Iva. Namun, Bu Ratna segera menampik sanggahan itu dengan telak. Yang Mulia Hakim, ucap Bu Ratna dengan lantang, kami juga memiliki bukti tambahan berupa laporan keuangan notaris yang bersangkutan, yang telah kami dapatkan melalui surat penetapan pengadilan. Laporan ini menunjukkan adanya pembayaran sejumlah besar uang dari rekening Ibu Karina ke notaris tersebut, di tanggal yang sama persis dengan percakapan yang dipulihkan dari ponsel Pak Danu. Bukti ini tidak hanya sinkron dengan kesaksian saudari Rina, tetapi juga secara absolut memperkuat tuduhan kami tentang adanya konspirasi dan upaya penggelapan aset yang terencana. Ruangan sidang kembali riuh dengan bisikan-bisikan yang tak terbendung. Beberapa wartawan yang hadir buru-buru mencatat. Fakta-fakta yang terbongkar satu persatu itu bagai palu godam yang menghantam pertahanan Danu dan Ibu Karina secara bertubi-tubi. Mereka tampak terpojok, tak bisa lagi mengelak atau bersembunyi di balik kebohongan mereka. Wajah Ibu Karina yang tadinya angkuh kini dipenuhi amarah yang membara dan keputusasaan yang kentara. Ia melirik Danu dengan tatapan penuh celaan dan kekecewaan yang mendalam, seolah menyalahkan anaknya sendiri atas semua kegagalan dan terbongkarnya rahasia ini. Danu hanya menunduk, tak berdaya. Seluruh keberaniannya menguap. Ia tak sanggup lagi menatap mata Iva. Terbongkarnya semua bukti konkret ini adalah titik balik yang mutlak. Jaringan kebohongan yang mereka bangun dengan susah payah selama berminggu-minggu, kini runtuh berkeping-keping di hadapan kebenaran. Iva menatap mereka tanpa emosi, tanpa ada lagi sisa cinta atau amarah yang meledak-ledak. Ia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak, hanya rasa dingin dari keadilan yang mulai terkuak. Mereka telah mempermainkan kepercayaannya, menghancurkan hidupnya, dan kini, semua kartu busuk mereka telah terungkap di hadapan semua orang, tanpa bisa disembunyikan lagi. Setelah semua bukti tak terbantahkan terkuak secara dramatis di persidangan, rekaman telepon yang dipulihkan, mutasi ban yang sinkron, hingga kesaksian tak terduga, palu keadilan pun mulai diayunkan tanpa ragu. Majelis hakim tak memerlukan waktu lama untuk berdiskusi dan mengambil keputusan. Dalam sidang putusan yang dihadiri oleh Iva dan Bu Ratna dengan raut wajah penuh harap namun tenang, serta Danu dan Ibu Karina yang tampak pucat dan tegang, vonis dibacakan dengan suara hakim yang lantang dan tegas. Gugatan perdata Iva dikabulkan seluruhnya. Ini adalah kalimat yang Iva nantikan. Sertifikat hak milik atas rumah itu secara sah dan mutlak dikembalikan kepadanya sebagai pemilik tunggal, karena terbukti secara hukum merupakan harta bawaan dari warisan orang tuanya yang diperoleh sebelum pernikahan, dan dengan demikian tidak termasuk dalam kategori harta gonogini. Segala upaya pengalihan hak yang dilakukan Danu dan Ibu Karina dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, seolah tidak pernah terjadi. Ini adalah kemenangan besar dan mutlak bagi Iva, sebuah penegasan atas haknya yang tak terbantahkan atas satu-satunya ikatan nyata dengan keluarganya. Rumah itu, benteng kenangannya, kini benar-benar kembali ke tangannya, tanpa celah dan tanpa campur tangan mereka. Namun, hukuman bagi mereka tak berhenti di situ. Mengikuti laporan pidana yang Iva ajukan, yang didukung oleh bukti-bukti forensik dan kesaksian, Danu dan Ibu Karina dinyatakan bersalah atas percobaan penipuan dan penggelapan aset. Meskipun upaya mereka belum tuntas sepenuhnya, niat jahat dan langkah-langkah konkret yang didukung bukti kuat sudah cukup untuk menjerat mereka di mata hukum. Danu dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan denda sejumlah besar uang, sebuah pukulan telak bagi masa depannya. Sementara itu, Ibu Karina,
yang terbukti sebagai dalang utama dan pihak yang menginisiasi serta merencanakan seluruh skema penipuan ini, mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat, 2 tahun penjara dan denda yang jauh lebih besar lagi, sesuai dengan tingkat keterlibatannya dan bukti kuat niat jahatnya. Status mereka sebagai narapidana dan catatan kriminal kini melekat pada nama mereka, sebuah aib yang tak terhapuskan dan akan membayangi reputasi mereka seumur hidup. Mendengar putusan itu, ekspresi Danu berubah drastis, dari tegang menjadi benar-benar hancur. Ia lunglai di kursinya, seolah semua kekuatan dan semangat hidupnya direnggut paksa. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, tak percaya akan nasib yang begitu mengerikan menimpanya. Penjara? Denda? Catatan kriminal? Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini, terbelenggu oleh konsekuensi dari keserakahannya. Sementara itu, Ibu Karina, yang tadinya masih berusaha menjaga raut wajahnya yang angkuh dan pura-pura tegar, kini tak bisa lagi menahan amarah dan kekecewaan yang meluap-luap. Ia menatap Danu dengan tajam, penuh celaan dan kemarahan, seolah menyalahkan putranya yang dinilai lemah dan gagal dalam melaksanakan rencana busuk mereka. Kemudian, pandangannya beralih ke Iva, penuh kebencian yang mendalam, matanya menyala, seolah ingin mencabik-cabik Iva di tempat. Dasar perempuan sialan. Kamu menghancurkan hidup anakku. Kamu tidak punya hati, teriak Ibu Karina histeris. Suaranya melengking dan kasar, sebelum akhirnya ditarik dan diamankan oleh petugas keamanan yang sigap. Suaranya bergema di ruang sidang yang mulai riuh dengan bisikan dan gumaman penonton. Iva hanya menatap mereka dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun emosi yang terlihat. Tidak ada kepuasan yang berlebihan, tidak ada sorak kemenangan yang gegap gempita, hanya rasa hampa yang perlahan digantikan oleh kelegaan yang mendalam. Mereka telah dihukum setimpal dengan perbuatan mereka. Harga yang harus dibayar mahal atas keserakahan dan pengkhianatan keji yang mereka lakukan. Danu yang dulu ia cintai dan yakini, kini hanyalah bayangan pria pengecut yang terjebak dalam jaring keserakahan ibunya. Ibu Karina, sosok yang dulu ia hormati dan layani dengan sepenuh hati, kini tak lebih dari seorang penjahat yang bersembunyi di balik topeng kasih sayang palsu. Setelah putusan dibacakan dan suasana mereda, Iva pergi meninggalkan gedung pengadilan dengan langkah yang terasa lebih ringan, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Bu Ratna tersenyum tipis, menjabat tangannya dengan erat dan penuh kekaguman. Selamat, Ibu Iva. Keadilan telah ditegakkan, meskipun jalannya memang tidak mudah. Iva hanya mengangguk, sorot matanya masih penuh dengan refleksi. Pertarungan hukum memang telah berakhir, dan ia memenangkan segalanya di mata hukum. Namun, kehancuran yang mereka alami adalah harga yang harus dibayar, bukan hanya oleh mereka, tetapi juga oleh Iva sendiri. Hubungannya dengan Danu telah musnah tak bersisa, kepercayaan telah hancur berkeping-keping. Ini adalah akhir dari sebuah babak pahit dalam hidupnya, dan awal dari jalan Iva untuk membangun kembali hidupnya, sepenuhnya tanpa mereka, menuju masa depan yang baru. Setelah putusan pengadilan dibacakan dan palu hakim diketuk, Iva merasakan campuran emosi yang aneh, namun jelas, ada kelegaan yang mendalam, rasa hampa yang membekas, namun juga sebuah dorongan baru yang kuat untuk maju. Rumah itu, yang kini secara resmi kembali padanya dengan kekuatan hukum penuh, terasa berbeda. Aura ketegangan yang selama berbulan-bulan menyelimutinya, yang membuatnya merasa tertekan dan tidak aman, perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, terasa damai dan menenangkan, seolah rumah itu juga ikut bernapas lega. Proses perceraian Iva dan Danu tidak lagi rumit setelah vonis pengadilan pidana dan perdata yang memojokkan Danu. Dengan adanya catatan pidana atas nama Danu dan bukti pengkhianatan yang jelas dan tak terbantahkan, Danu tidak bisa menuntut apapun dari Iva, baik harta gonogini maupun hal lainnya. Iva mengajukan gugatan cerai dan prosesnya berjalan cepat, tanpa drama berarti, bahkan cenderung hening.
Ikatan pernikahan yang telah lama mati itu kini secara hukum terputus, mengakhiri babak menyakitkan dalam hidup Iva. Masa-masa setelah itu adalah tentang penyembuhan emosional bagi Iva. Ia tahu ia tidak bisa melupakan begitu saja pengkhianatan keji yang ia alami. Luka yang begitu dalam itu akan selalu ada. Namun, ia juga tidak mau membiarkan kejadian itu mendefinisikan dirinya, membuatnya terperangkap dalam kepahitan. Iva mulai mencari bantuan profesional, berbicara secara rutin dengan seorang psikolog yang direkomendasikan Bu Ratna, untuk memproses trauma dan kemarahan yang ia alami. Sesi-sesi terapi membantunya memahami bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia adalah korban dari keserakahan dan kejahatan orang lain, dan yang terpenting, bahwa ia berhak untuk bahagia kembali dan melanjutkan hidupnya. Perlahan tapi pasti, ia belajar melepaskan beban emosional itu. Rumah warisan ayahnya, yang dulunya adalah sumber penderitaan dan medan perang, kini benar-benar menjadi simbol kekuatan dan kemandirian Iva. Ia memutuskan untuk melakukan beberapa renovasi kecil, bukan untuk mengubah identitas asli rumah yang syarat kenangan, tetapi untuk menghilangkan jejak-jejak ketegangan dan energi negatif yang pernah ada. Iva mengecat ulang dinding dengan warna-warna cerah yang menenangkan, menata ulang beberapa sudut ruangan dengan perabotan baru, dan menambahkan sentuhan personal yang lebih kuat, seperti foto-foto masa kecilnya bersama orang tua. Setiap kuasket yang ia ayunkan, setiap penataan ulang yang ia lakukan, adalah bagian dari proses Iva membersihkan energi negatif dan membangun kembali ruang pribadinya menjadi tempat yang benar-benar menjadi miliknya, penuh kedamaian dan harapan. Butiknya juga menjadi pelabuhan utamanya dan sumber kekuatan. Iva mencurahkan seluruh energi kreatif dan fokusnya ke sana. Ia berinovasi dengan desain batik modern yang lebih berani dan segar, mengikuti tren mode terkini, dan memperluas jangkauan pasarnya secara daring hingga ke kota-kota lain di Indonesia. Bisnisnya tumbuh pesat, omsetnya meningkat, dan Iva menemukan kepuasan yang mendalam dalam karyanya, sebuah kebanggaan atas keberhasilannya sendiri. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan diri kepada siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya yang cerah, dan untuk membangun kembali kemapanannya yang sempat diguncang oleh pengkhianatan itu. Dukungan dari orang-orang terdekat juga sangat berperan dalam proses penyembuhannya. Tante Lastri sering berkunjung, membawakan masakan kesukaan Iva, memberikan semangat, dan nasihat bijak yang menenangkan hati. Rina, karyawan setianya, menjadi lebih dari sekadar rekan kerja. Ia adalah teman yang mendengarkan tanpa menghakimi, yang selalu siap membantu dan memberikan dukungan moral. Iva juga lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman lamanya yang dulu sempat meragukannya. Mereka datang meminta maaf dengan tulus atas kesalahpahaman mereka dan kini berdiri di sisinya, menawarkan dukungan yang tulus. Iva belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Iva memang kehilangan suaminya, kepercayaan pada keluarga Danu, dan sebagian dari kepolosan dirinya yang dulu polos dan penuh percaya. Namun, sebagai gantinya, ia mendapatkan kembali rumahnya, harga dirinya yang sempat terinjak, dan yang terpenting, kekuatan dirinya sendiri yang tak ternilai. Ia belajar bahwa ia mampu berdiri tegak menghadapi badai terberat sekalipun, bahwa ia jauh lebih tangguh dari yang ia kira. Proses membangun kembali ini memang tidak instan, penuh dengan pasang surut emosi. Terkadang ada hari-hari sulit di mana luka lama terasa sakit kembali. Namun, setiap hari adalah langkah baru, menjauh dari kehancuran masa lalu, menuju masa depan yang Iva ciptakan sendiri, dengan tangan dan tekadnya sendiri. Ia mulai bernapas lega, memandang ke depan dengan harapan yang membara, siap untuk lembaran baru dalam hidupnya. Bulan-bulan berlalu, membawa Iva semakin jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Luka-luka dari pengkhianatan memang tidak pernah hilang sepenuhnya. Namun ia telah berubah menjadi bekas luka yang menunjukkan kekuatan Iva untuk bertahan, sebuah pengingat akan ketangguhannya. Iva tidak lagi merasakan kebencian yang membakar seperti dulu. Api amarah itu telah padam, digantikan oleh bara yang menghangatkan tekadnya.
Ia telah memaafkan, bukan untuk Danu atau Ibu Karina, melainkan untuk kedamaian hatinya sendiri, untuk melepaskan belenggu yang mengikatnya pada masa lalu. Hidup Iva kini dipenuhi dengan energi positif dan harapan. Butiknya semakin berkembang pesat, jauh melampaui ekspektasinya. Iva berhasil menjalin kemitraan strategis dengan desainer lokal ternama untuk meluncurkan koleksi spesial yang eksklusif, menarik perhatian para pecinta mode. Produk-produknya kini mulai merambah pasar internasional melalui platform e-commerce yang ia bangun dengan bantuan tim kecilnya, dan pesanan datang dari berbagai belahan dunia. Keberhasilan finansial ini memberinya kebebasan dan kemandirian yang tak ternilai. Ia bahkan mulai berinvestasi kecil-kecilan di properti lain dan instrumen investasi, merencanakan masa depan yang lebih mapan dan stabil, sepenuhnya di bawah kendalinya sendiri. Rumah itu, yang dulunya menjadi saksi bisu pengkhianatan dan medan perang, kini benar-benar menjadi istana Iva, tempat kedamaian dan kebahagiaan. Setelah renovasi kecil dan personalisasi yang ia lakukan, aura rumah terasa begitu ringan dan positif. Iva sering mengadakan acara-acara kecil di sana, mengundang Tante Lastri yang kini menjadi penasihat spiritualnya, Rina sang karyawan setia yang sudah seperti adik baginya, dan teman-teman dekatnya yang selalu mendukung. Tawa dan kehangatan kembali mengisi setiap sudut rumah, mengusir semua kenangan pahit yang pernah ada. Iva juga aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya, menjadi relawan untuk program pemberdayaan perempuan dan sering diundang sebagai pembicara untuk berbagi kisahnya sebagai inspirasi bagi banyak orang. Ia menemukan makna baru dalam membantu orang lain, menyadari bahwa pengalamannya dapat menjadi pelajaran berharga bagi yang lain. Meskipun Iva fokus pada dirinya, pekerjaannya, dan kegiatan sosial, takdir seringkali punya kejutan manis. Suatu hari, di sebuah pameran UMKM lokal di sebuah mall besar di Jakarta tempat butiknya Iva membuka booth yang ramai pengunjung, ia bertemu dengan seorang pria bernama Arya. Arya adalah seorang arsitek lanskap yang ramah, berkarisma, dan memiliki selera humor yang Iva sukai. Mereka terlibat dalam obrolan santai yang panjang tentang desain, seni, keberlanjutan, dan bahkan filosofi hidup. Iva menemukan dirinya menikmati percakapan itu, merasakan kenyamanan yang sudah lama tidak ia rasakan. Arya tidak tahu tentang masa lalu Iva yang penuh badai, dan Iva merasa nyaman dengan itu. Ia tidak perlu menjelaskan atau membela diri, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa beban masa lalu. Pertemuan itu berlanjut ke ajakan kopi, lalu makan malam, dan Iva perlahan merasakan ada percikan baru dalam hatinya. Arya adalah kebalikan dari Danu. Ia tulus, jujur, memiliki integritas yang tinggi, dan yang paling penting, ia menghargai Iva sebagai pribadi yang kuat, mandiri, dan berjiwa besar. Ia tidak mencoba mengubah Iva atau mendominasi. Iva menyadari bahwa setelah semua badai yang ia lalui, setelah hatinya hancur berkeping-keping, kini ia kembali terbuka untuk kemungkinan cinta yang baru, cinta yang lebih sehat, membangun, dan tulus. Di hari ulang tahunnya, beberapa bulan kemudian, Arya memberikan Iva sebuah hadiah istimewa. Bukan perhiasan mahal atau barang mewah lainnya, melainkan sebuah sketsa taman belakang rumah Iva, dengan desain yang indah, rimbun dengan tanaman tropis, lengkap dengan area duduk yang nyaman, kolam ikan kecil, dan pencahayaan hangat. "Aku tahu rumah ini sangat berarti untukmu," kata Arya, tersenyum tulus, tatapannya penuh pengertian. "Aku ingin membantu menciptakan sudut baru di sana, tempat di mana kamu bisa menemukan kedamaian, refleksi, dan kebahagiaan setiap hari. Sebuah tempat di mana kamu bisa menanam benih harapan baru." Iva menatap sketsa itu, lalu ke wajah Arya. Senyum tulus dan hangat mengembang di bibirnya, senyum yang merefleksikan kedamaian jiwanya. Ini adalah lembaran baru yang cerah. Iva telah melewati badai terburuk dalam hidupnya, menemukan kekuatan dan ketangguhannya sendiri, dan kini, ia siap menyongsong masa depan yang penuh harapan, dengan rumah yang menjadi jangkarnya, bisnis yang sukses sebagai bukti kemandiriannya, dan yang paling indah,
Cinta baru yang tulus dari Arya yang siap ia sambut dengan hati yang utuh kembali. Bulan-bulan terus bergulir, membawa Iva semakin jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam dan menyakitkan. Luka yang ia alami memang tidak pernah hilang sepenuhnya. Namun ia telah berubah menjadi bekas luka yang menunjukkan kekuatan Iva untuk bertahan. Sebuah pengingat abadi akan ketangguhan dan ketahanannya. Iva tidak lagi merasakan kebencian yang membakar seperti dulu. Api amarah itu telah padam, digantikan oleh bara yang menghangatkan tekadnya untuk terus maju. Ia telah memaafkan, bukan demi Danu atau Ibu Karina, melainkan demi kedamaian hatinya sendiri, untuk melepaskan belenggu yang selama ini mengikatnya pada kepahitan masa lalu. Hidup Iva kini benar-benar dipenuhi dengan energi positif dan harapan yang membara. Butiknya semakin berkembang pesat, jauh melampaui mimpi-mimpi terliarnya. Iva berhasil menjalin kemitraan strategis dengan desainer lokal ternama untuk meluncurkan koleksi spesial yang eksklusif, menarik perhatian para pecinta mode di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, produk-produknya kini mulai merambah pasar internasional melalui platform e-commerce yang ia bangun, dan pesanan datang dari berbagai belahan dunia. Keberhasilan finansial ini memberinya kebebasan dan kemandirian yang tak ternilai. Ia bahkan mulai berinvestasi di berbagai sektor, merencanakan masa depan yang lebih mapan dan stabil, sepenuhnya di bawah kendalinya sendiri. Rumah itu, yang dulunya menjadi saksi bisu pengkhianatan dan medan perang emosional, kini benar-benar menjadi istana Iva, sebuah tempat kedamaian dan kebahagiaan. Bersama Arya, mereka membangun taman belakang rumah Iva sesuai dengan sketsa indah yang telah Arya rancang. Setiap tanaman yang Iva dan Arya tanam dengan tangan mereka sendiri, setiap batu yang mereka letakkan dengan hati-hati, adalah simbol dari proses penyembuhan Iva dan pertumbuhan cinta mereka yang kokoh. Taman itu menjadi oasis pribadi Iva, tempat ia bisa merenung, bersyukur, dan merasakan kedamaian yang mendalam. Di sana, di antara bunga-bunga yang mekar indah, gemericik air kolam yang menenangkan, dan aroma tanah basah, Iva seringkali teringat pada mendiang ayahnya. Ia tahu ayahnya pasti bangga melihatnya. Butik Iva bukan hanya sekadar bisnis, melainkan juga wadah untuk menginspirasi. Iva menjadi inspirasi bagi banyak perempuan, tidak hanya karena kesuksesannya dalam berbisnis, tetapi juga karena ketangguhannya dalam menghadapi cobaan hidup. Ia sering diundang untuk berbicara di seminar-seminar kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan, berbagi kisah hidupnya dengan jujur dan tulus, tanpa menyimpan rasa pahit sedikitpun. Ia bahkan mendirikan yayasan kecil untuk membantu perempuan korban kekerasan ekonomi, memastikan tidak ada wanita lain yang harus melalui apa yang ia alami tanpa dukungan, tanpa pengetahuan tentang hak-hak mereka, dan tanpa harapan. Dari waktu ke waktu, Iva memang mendengar kabar tentang Danu dan Ibu Karina dari kerabat jauh, kabar yang sampai kepadanya tanpa ia minta. Danu telah menyelesaikan masa hukumannya, namun karirnya hancur dan ia kesulitan memulai hidup baru. Reputasinya tercoreng, dan ia tak lagi memiliki kekuatan finansial maupun koneksi yang dulu ia banggakan. Ibu Karina, setelah bebas dari penjara, juga kehilangan banyak hal. Lingkaran sosialnya menjauh, ia hidup dalam keterasingan dan dikucilkan oleh kerabat dan teman-teman yang kini tahu kebenaran busuknya. Mereka mendapatkan apa yang mereka tabur, sebuah karma yang tak terhindarkan. Namun, Iva sudah tak lagi merasa perlu untuk melihat mereka menderita. Hatinya telah bersih dari dendam, ia telah membebaskan dirinya sendiri. Suatu sore yang tenang, saat Iva duduk di ayunan kayu di taman belakangnya yang rimbun bersama Arya, ia memandang ke langit senja yang memancarkan warna-warni indah. Iva tidak lagi memikirkan masa lalu yang pahit. Hidupnya kini adalah sebuah taman yang telah ia tanam sendiri, dengan akar yang kuat dari pengalaman pahit, namun menghasilkan mekar yang indah dan penuh warna. Iva telah menemukan kedamaian, kebahagiaan sejati, dan cinta yang tulus. Ia telah membuktikan bahwa kehancuran bisa menjadi lahan subur untuk pertumbuhan yang luar biasa. Kisah Iva bukan lagi tentang pengkhianatan,
melainkan tentang keberanian, pemulihan, dan kekuatan seorang wanita yang menolak untuk kalah dan bangkit dengan gagah. 3 tahun berlalu sejak Iva memenangkan kembali hidupnya. 3 tahun yang diisi dengan kerja keras, penyembuhan, dan pertumbuhan yang luar biasa. Butiknya berkembang pesat, yayasannya semakin dikenal luas dan memberikan dampak nyata bagi banyak perempuan. Dan hubungannya dengan Arya semakin kokoh, penuh dengan pengertian, tawa, dan kebahagiaan yang tulus. Iva, yang dulu hidup dalam ketakutan akan gema masa lalu, kini menghadapi setiap hari dengan kepala tegak, yakin bahwa ia telah menaklukkan badai terbesarnya dan muncul sebagai pemenang. Namun, takdir kadang menyimpan pertemuan tak terduga, mengingatkan bahwa masa lalu, meski jauh, tak pernah sepenuhnya menghilang. Suatu sore yang sangat sibuk di butik utamanya di Jakarta Selatan, yang kini menjadi butik batik terkemuka di area tersebut, Iva sedang memeriksa stok kain koleksi terbaru di bagian belakang toko. Tiba-tiba, ia mendengar keributan kecil di pintu masuk. Seorang wanita parubaya, terlihat kurus dan berambut acak-acakan, mencoba masuk, namun dihalangi dengan sopan namun tegas oleh seorang staf keamanan butik yang sigap. Wanita itu tampak familiar, sebuah bayangan dari masa lalu yang tak ingin Iva kenang. Ketika wanita itu menoleh ke arah Iva terkesiap. Wajah itu, meski telah dimakan usia dan penderitaan, tak mungkin ia lupakan. Itu adalah Ibu Karina. Wajah Ibu Karina yang dulu angkuh, penuh percaya diri, dan selalu terawat kini dipenuhi guratan keputusasaan dan kelelahan. Matanya cekung, rambutnya yang dulunya tertata rapi kini terlihat kusam dan acak-acakan, pakaiannya lusuh dan tidak terawat, dan sorot matanya yang dulu tajam dan licik kini terlihat kosong, putus asa, seolah semua semangat hidupnya telah padam. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya, sebuah cerminan pahit dari hari-hari yang ia lalui di penjara dan setelahnya. Ibu Karina melihat Iva. Matanya melebar, seolah tak percaya bisa bertemu Iva di tempat yang begitu sukses ini. "Iva?" Suaranya serak, parau, nyaris tak terdengar. Sebuah bisikan lemah yang jauh dari nada dominan yang dulu sering ia gunakan. Iva berjalan mendekat, dengan Rina yang sigap berdiri di sampingnya, matanya waspada memantau situasi. "Ada apa, Bu Karina?" tanya Iva, nadanya datar, tanpa emosi berlebihan. Ia tidak merasakan kebencian yang meledak-ledak seperti dulu, hanya sebuah rasa tak percaya atas perubahan drastis di hadapannya, dan mungkin sedikit kasihan yang tak terduga. Ibu Karina tergagap.